Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi sebagai pelaku pembangunan dan DPRD Provinsi Jambi sebagai pengawas anggaran dengan tujuan yang sama, yaitu membuat pembangunan menjadi lebih baik dan terarah, tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada setiap fraksi yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022 bersama-sama dengan pemerintah daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, serta penyampaian nota pengantar Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023, bertempat di ruang rapat utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat 30 September 2022. Al-Haris mengungkapkan, rancangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 disusun dengan mengacu kepada target-target pembangunan yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah Provinsi Jambi tetap berupaya menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023, pemerintah Provinsi Jambi dapat menyusun RAPBD tahun anggaran 2023 yang diharapkan semakin berkualitas. Rancangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 disusun dengan mengacu target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kami sangat menyadari bahwa target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit mengingat situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kami tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi. Dalam mendukung hal tersebut, maka APBD juga disusun secara realistis. Kepiawaian Gubernur Jambi Al-Haris tak perlu diragukan lagi dalam mengolah si kulit bundar. Gaya bermainnya yang elok dan lincah kerap dikaitkan dengan maestro sepak bola asal Argentina Lionel Messi. Setiap bola yang dikuasainya akan menjadi peluang bahaya atau juga gol. Mungkin begitulah ungkapan yang pas untuk kelihayan sosok Gubernur Jambi Al-Haris dalam memainkan sepak bola. Seperti kali ini, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin tim pemerintah Provinsi Jambi melakukan pertandingan sepak bola persahabatan melawan Gubernur Sumbar Mahyeldi Asarullah bersama kesebelasan yang berlangsung di Stadion Gelanggang Olahraga Haji Agus Salim, Kota Padang dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Sumbar ke-77. Pada Sabtu 1 Oktober 2022 sore. Dalam jalannya babak pertama, serangan dikuasai oleh Pemprov Jambi. Al-Haris yang memakai nomor punggung 8 berkali-kali menciptakan peluang. Namun kreasi serangan selalu dipatahkan lini belakang lawan. Akhirnya pada pertengahan babak pertama, bola yang mengalir datar di rumput hijau gas berhasil membuat Pemprov Jambi unggul 1-0. Siapa lagi kalau bukan Al-Haris yang berhasil mengkonversikan peluang di dalam kotak penalti Sumbar. Tak hanya itu, satu umpan kunci Al-Haris berhasil membawa negeri sepucuk Jambi 9 Lurah unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir. Assist Al-Haris berhasil dimanfaatkan pemain nomor punggung 11. Pemprov Sumbar sendiri sebenarnya bukan tanpa serangan. Tim yang dipimpin Gubernur Mahyeldi beberapa kali juga mengandalkan serangan balik. Gubernur yang mengenakan nomor punggung 9 ini beberapa kali melakukan tendangan di luar kotak penalti. Di babak kedua, Sumbar berhasil bangkit dan membuat skor menjadi sama kuat 2-2. Gubernur Sumbar Mahyeldi juga menginspirasi timnya untuk bisa menyamakan skor. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pertandingan eksibisi tersebut sebagai lambang persahabatan dan kekerabatan Sumbar dan Jambi. Ia juga mengapresiasi Gubernur Sumbar sejak kepemimpinannya banyak membawa kemajuan untuk Sumbar. Dan jajaran pemerintah Provinsi Sumbar
mengundang kami tim sepak bola Provinsi Jambi untuk bermain sepak bola. Tadi pagi juga ada tenis lapangan dan juga badminton. Nah, ini hanya sebuah tanda lambang persahabatan dan kekerabatan antara Sumbar dan Jambi tentunya. Dan beliau juga sudah hadir HUT Jambi kemarin. Saya juga ingin juga apresiasi untuk beliau karena banyak kemajuan yang beliau capai selama beliau menjadi Gubernur Sumbar. Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat dengan acara peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-77 resmi digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi langsung memimpin jalannya paripurna istimewa tersebut, didampingi Wakil Ketua beserta para anggota Dewan dengan mengusung tema Bangkit Lebih Kuat Menuju Sumatera Barat yang Madani, Unggul, dan Berkelanjutan. Rapat ini juga langsung dihadiri oleh mantan Wakil Presiden RI 2 periode Jusuf Kalla serta Gubernur Jambi Alharis dan para kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Kehadiran Gubernur Jambi di momen sakral ini terasa amat spesial. Betapa tidak berkat hubungan silaturahmi, sinergitas, dan kolaborasi yang terjalin selama ini kerap terpotret ketika kedua pemimpin tersebut saling bertemu hingga berbalas kunjungan. Terciptanya hubungan baik antar Pemprov Jambi bersama dengan Pemprov Sumbar ini, bagaimana kedepannya untuk saling memajukan sektor pariwisata sebagai urat nadi perekonomian. Alharis mengatakan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal adat dan kebudayaan, di mana adat budaya Jambi sebagian besar berasal dari Sumatera Barat. Ia mengharapkan semoga dengan kerjasama dan kolaborasi ini banyak manfaat untuk anak-anak Jambi terutama yang bersekolah di Sumbar. Dalam kesempatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 ini, Gubernur Alharis turut mendoakan Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansarullah beserta jajaran semakin banyak mengalami kemajuan. Kita mendoakan bahwa di tangan Gubernur Sumbar Pak Buya Mahyeldi dan wakilnya dengan kerjasama yang baik dengan Dewan, kita berharap memang Sumbar ke depan semakin banyak mengalami kemajuan. Tadi Pak JK disampaikan bahwa ada yang mundur, ada yang maju, ya kan? Misalnya bahwa di Jakarta itu 10 masjid, 8 tadi dari Sumbar. Nah, Pak Buya Mahyeldi dikenal seorang ulama. Mungkin di tangan beliau bisa mengangkat derajat agama lagi, ulama lagi di Sumbar. Pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, begitu juga dengan pemerintah Provinsi Jambi. Membangun Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih kurang 3,6 juta jiwa perlu kebersamaan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kesatuan prioritas pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian berkorelasi dengan digulirkanlah dana desa merupakan bukti kepedulian dan perhatian besar negara dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jambi Alharis saat membuka workshop penggunaan APBDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Kota Jambi pada Selasa 4 Oktober 2022. Alharis menuturkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bantuan keuangan dari Provinsi Jambi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta alokasi dana desa dari APBD Kabupaten. Desa memerlukan kewenangan dalam mengelola hutan yang ada di sekitar wilayahnya masing-masing dengan sumber daya yang besar tentu diharapkan bisa menghasilkan manfaat yang besar pula terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dikatakan Alharis, supaya APBDes bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada aparatur desa dalam tata kelola dan pemanfaatan dana desa dan APBDes, melalui sosialisasi regulasi, aturan, supervisi perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan APBDes. Pertama, saya dengan Warsi dan juga dari Kementerian Desa, hari ini kita membuka workshop ya
workshop terkait dengan kegiatan WASI, yaitu kegiatan terkait dengan program sosial. Ya. Nah, ini mereka mengharapkan dari para kepala desa untuk APBD mereka itu ada slot untuk bagaimana kita terlibat dalam mengelola hutan kita, sehingga nanti masyarakat juga ikut cerdas dalam rangka mengelola hutan, dan akhirnya adalah kita menjaga hutan kita semuanya. Jadi hutan terjaga, dikelola dengan baik, ada hasil untuk masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman bersama dengan unsur Forkopimda melakukan upacara ziarah nasional dalam rangka memperingati Hari TNI ke-77 tahun di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Selasa 4 Oktober. Upacara ziarah nasional ini dipimpin langsung oleh Komandan Korem 042 Kapu Brigjen TNI Supriyono, berlangsung dengan hikmat diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, peletakan karangan bunga, dan diakhiri dengan tabur bunga oleh pimpinan ziarah nasional dan diikuti oleh para peserta ziarah. Sekda Sudirman usai melakukan ziarah kubur mengatakan bakti yang dilakukan ini bagian dari upaya bersama untuk mengenang jasa para pahlawan. Sudirman juga menegaskan bahwa tidak ada negara ini tanpa adanya pahlawan. Berkat perjuangan mereka, sampai hari ini NKRI masih berdiri di atas bumi pertiwi. Dalam kesempatan ini, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai dan mendoakan jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk Provinsi Jambi. Rangka ziarah kubur pada para pahlawan kita, khususnya pahlawan dari Provinsi Jambi. Kita berharap mereka para pahlawan diampuni segala dosa-dosanya, yang ditempatkan di sisi Allah tempatnya sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita bersama mengenang jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Tidak ada negara ini tanpa ada pahlawan. Oleh karena itu, bakti kita yang dilakukan pada tanggal 4 dan insya Allah besok tanggal 5 itu adalah rangkaian dari bangsa Indonesia untuk mencintai jasa para pahlawan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS membuka langsung ekspos hasil evaluasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kota bersama mitra kerja pengawasan internal tingkat Provinsi Jambi di salah satu hotel di Jambi Selasa 4 Oktober. Dalam kesempatan itu, Sudirman mengatakan program percepatan penurunan pertumbuhan anak kerdil atau stunting merupakan salah satu program lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk di Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan angka prevalensi stunting pada balita di Provinsi Jambi berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia atau SSGI sebesar 22,4%. Dan Provinsi Jambi menargetkan penurunan hingga 12% hingga tahun 2024 mendatang. Dalam upaya percepatan penurunan stunting tersebut, Sudirman berharap dinas, instansi, dan lembaga yang tergabung dalam TPPS di Kabupaten Kota dapat mengalokasikan anggaran sehingga dapat memberikan dampak dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Kami berharap anggaran-anggaran untuk penurunan stunting ada di beberapa OPD, dinas kesehatan ada, di Bapeda ada, gitu ya. Kemudian yang menangani masalah ibu-ibu juga ada, di pemberdayaan perempuan juga ada. Itu pun serentak dilakukan di kabupaten dan kota. Jadi ini harus jadi gerakan bersama. Kemudian yang kedua, itu menjadi sangat penting upaya kerja kita, walaupun ikhlas, walaupun dengan sukarela, tetapi tetap ribut bagi mereka yang melakukan prestasi tidak boleh diabaikan. Jadi berikan penghargaan kepada mereka yang sudah berhasil menurunkan stunting. Oleh karena itu harus ada kontrol, termasuk juga dari BPKP selaku pengawas internal penurunan stunting ya dalam mengevaluasi kinerja TPPS Kabupaten Kota dan juga Upacara memperingati HUT TNI ke-77 tahun 2022 yang digelar di lapangan Makorem 042 Garuda Putih Jambi pada Rabu 5 Oktober pagi dengan tema TNI adalah kita, berjalan lancar dan penuh hikmat.
bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Jambi Al-Haris, didampingi dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono, beserta pejabat Korem 042 Gapu, dan turut dihadiri unsur Forkopimda lainnya beserta istri. Dalam momen sakral ini juga dilakukan pemberian penghargaan atau penganugerahan Satya Tanda Kesetiaan dari Presiden Joko Widodo kepada prajurit Korem 042 Gapu yang telah setia mengabdi kepada TNI. Penyematan penghargaan ini langsung dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Al-Haris yang membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia sebesar 93,2%, Lembaga Survei Indonesia sebesar 93%. Demikian juga hasil Lembaga Survei Center for Strategic and International Studies sebesar 93,5%. Gubernur Al-Haris dalam kesempatan itu juga mengapresiasi kerja besar kiprah TNI dalam membantu rakyat, khususnya jajaran Korem 042 Gapu dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Banyak hal yang telah diperbuat oleh TNI dalam rangka bersatu dengan masyarakat, dari mulai mengatasi masalah-masalah keamanan, kemudian juga persoalan-persoalan dalam daerah, misalnya kiprah TNI dalam bidang TMMD, kemudian juga karya bakti TNI, kemudian juga mereka juga langsung terjun dalam rangka ketika Karhutla di Jambi, ada juga banjir, longsor dan semuanya lah. Ya, semuanya cukup banyak peran TNI yang langsung membantu masyarakat Jambi tentunya. Nah, tentu ini sebuah kerja besar TNI bersama. Rapat koordinasi tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali digelar. Pada Rabu 5 Oktober 2022 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rakor TPPKK Provinsi ini merupakan angkatan kelima yang diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan se-Provinsi Jambi dengan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, turut hadir Ketua TPPKK Jambi Hesti Darharis beserta jajaran anggota pengurus. Gubernur Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan bahwa istri seorang kepala desa merupakan pimpinan desa yang harus menjadi tauladan untuk warganya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Sebagai Ketua TPPKK juga dituntut memiliki tanggung jawab moral yang harus dijabarkan di dalam pembangunan desanya masing-masing. Itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, semua ada di pojok-pojok yang ada di PKK itu sendiri. Nah, sehingga ibu-ibu juga punya tanggung jawab moral, punya beban yang harus dijabarkan di dalam membangun desanya masing-masing. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi PJ Bupati Tebo Aspan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SMK Negeri 1 Tebo. Kedatangan orang nomor 1 di Provinsi Jambi itu disambut baik oleh pihak sekolah, baik para guru, siswa-siswi, dan dinas terkait. Dalam kesempatan ini, Al-Haris menanyakan sarana prasarana, ruang praktek siswa, dan jumlah tenaga pengajar. Kenapa dulu nak? Kena hukuman dah? Lihat materi ya? Ini apa yang ini? Mekian ya? Mekian mobil ya? Ini bagian Oh, ini pakai mekian mobil ya? Motor juga? motor dia Oh, mobil ya? Ini kalau yang jurusan ini, mesin ini tamat ini bisa nggak mesin? bisa Bisa ya? Nah, uji kompetensinya kan jelas itu. Selain itu, Al-Haris juga menyoroti tenaga pendidik yang masih kurang, di mana tenaga administrasi lebih banyak digaji Pemprov dibanding guru. Tidak hanya di SMK Negeri 1 Tebo, Gubernur Al-Haris juga mengunjungi SMA Negeri 3 Tebo.
Dalam kunjungannya ke dua sekolah di Kabupaten Tebo itu, Al-Haris menegaskan agar tidak ada sekolah yang melakukan pungutan liar, apalagi melakukan beban biaya yang memberatkan siswa. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Jumat 7 Oktober membuka langsung Jambi Innovation Week yang menampilkan produk-produk inovasi daerah dari kabupaten kota di Jambi. Kegiatan yang digelar di salah satu mal terbesar di kota Jambi itu akan berlangsung selama 4 hari atau hingga 10 Oktober. Seluruh kabupaten kota menampilkan produk inovasi, baik fashion, aksesoris maupun produk makanan. Wakil Gubernur Abdullah Sani usai membuka kegiatan tersebut berharap kabupaten kota dan organisasi perangkat daerah di Jambi mampu menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing di luar daerah sehingga berimbas pada pendapatan masyarakat yang menjadi produsen produk. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan semakin eksis semua kepala UPD, baik semuanya, baik provinsi dan juga kabupaten kota dalam rangka untuk berinovasi. Depannya, tidak saja untuk regional, internasional, bahkan suatu saat mungkin bisa internasional. Akan mendapatkan penghargaan untuk besar di Provinsi Jambi. Menuju Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan, 72 peserta dari Kafilah Provinsi Jambi dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani untuk menorehkan raihan terbaik pada Minggu 9 Oktober 2022, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Abdullah Sani dalam sambutannya menyampaikan segenap masyarakat Provinsi Jambi menaruh harapan besar kepada qori-qoriah serta hafiz-hafizah semua untuk memberikan penampilan yang terbaik dan maksimal sebagai Duta Al-Quran Jambi. Selain itu, Abdullah Sani menitipkan pesan kepada seluruh kafilah Provinsi Jambi untuk menjaga nama baik daerah, menjaga kekompakan baik antar peserta dengan pelatih maupun dengan pendamping. Yang akhirnya antum semua dipercayakan untuk mewakili Provinsi Jambi dalam konteks MTQ ini. Pesan saya pertama, berbaurlah nanti, karena ada saudara-saudara kita dari seluruh provinsi di Indonesia ini yang sama predikatnya sebagaimana antum semua sebagai peserta atau mungkin juga dari masyarakat saudara-saudara kita yang ada di sana. Berbaurlah dengan saudara-saudara kita yang lain di sana, tapi dalam kerangka berbaur sesuaikan siapa kita. Karena kita adalah dalam konteks Al-Quran, membawa misi Al-Quran, tentu tidak salah kalau saya memberanikan diri untuk berpesan, berbaurlah sesuai dengan konteks Al-Quran. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah tahun 2022. Peringatan Maulid Nabi yang digelar di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pada Senin 17 Oktober pagi. Gubernur Al-Haris menuturkan peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang merupakan uswatun hasanah dan rahmat bagi alam semesta adalah agenda rutin yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur mendorong peringatan Maulid Nabi mampu menjadi momentum umat muslim untuk menjadi makhluk yang lebih baik sehingga mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Gubernur berharap peringatan Maulid Nabi yang merupakan ungkapan kebersyukuran atas kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang maju, sejahtera, dan tentram. Kita ingin selalu peristiwa keagamaan seperti ini harus Pemprov melaksanakannya. Apalagi Maulid Nabi, misalnya Isra Mi'raj, ini agenda-agenda pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kita semua, umat muslim. Dan kita berharap ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, anak-anak sekolah,
untuk bagaimana mencontoh ya sikap dan budi pekerti daripada Rasulullah SAW. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri dan membuka secara resmi rapat kerja provinsi atau Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi pada Senin 17 Oktober 2022 bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris meminta KONI Provinsi Jambi harus memiliki perencanaan yang matang untuk menghadapi berbagai event pada tahun 2023. Karena dalam berbagai event tersebut tentunya membutuhkan energi yang besar, semangat yang kuat, serta keuangan yang memadai untuk menunjang itu semua. Lebih lanjut, Al-Haris mengungkapkan, Provinsi Jambi memiliki potensi-potensi atlet yang luar biasa pada setiap cabang olahraga, di mana KONI Provinsi Jambi harus membantu dalam menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada. Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memberikan pembinaan yang terbaik bagi para atlet, sehingga nantinya berbagai cabang olahraga yang diikuti oleh atlet Provinsi Jambi dapat mengangkat dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Juga mengetahui bahwa di tahun depan event-event sudah menunggu sangat banyak sekali, dari mulai agenda prop ya, Porwil, kemudian juga agenda kejurnas, prapon dan pon dan sebagainya. Ini semua event-event yang menjadi target Jambi ke depan. Tentu kita juga ingin ada peningkatan lah dari sebelumnya. Ya, cabur-caburnya kita anggap punya potensi. Tentunya ini juga menjadi atensi kita. Gubernur Jambi Al-Haris Senin 17 Oktober mengatakan pengelolaan objek wisata di wilayah Provinsi Jambi belum optimal. Padahal banyak objek wisata di Jambi yang layak menjadi tujuan wisata nasional maupun internasional. Sebab itu, usai menghadiri seminar pengelolaan destinasi wisata yang digelar 17 hingga 18 Oktober tersebut, Gubernur berencana membentuk suatu organisasi atau badan pengelola wisata dalam upaya mengoptimalkan objek wisata yang ada dan upaya menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, objek wisata di Provinsi Jambi sangat berkelas, seperti Geopark Merangin, Candi Muaro Jambi, Gunung Kerinci, 4 taman nasional, dan objek wisata lainnya. Apalagi sudah didukung dengan banyaknya hotel berbintang di Jambi. Saya akan siapkan nanti regulasinya, pergubnya, nanti objeknya sudah cukup baik seperti Geopark, Candi, ini perlu nanti kita bikin satu organisasi lembaga, yaitu Badan Pengelola yang ada eselon 3 yang khusus mengatur, membina, menyiapkan semua perangkat yang bertugas di bidang itu nantinya. Provinsi Jambi bakal menerima dana hibah dari Konsulat Jenderal Jepang di Medan untuk penanggulangan banjir. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, selain Provinsi Jambi, ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kota Bima yang akan menerima bantuan hibah sekitar 200 miliar rupiah dari konjen Jepang tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh konjen Jepang di Medan, Takonai Susumu, saat kunjungannya ke Jambi beberapa waktu yang lalu. Haris menyebutkan bantuan hibah tersebut akan digunakan untuk penanggulangan banjir khususnya di kota Jambi. Agar banjir di kota Jambi dan juga pada hari ini kita bikin sedemikian rupa ya. Nah, sehingga ke depan kita berharap memang banjir yang ketika hujan di Jambi ini lebat sebentar itu langsung banjir. Nah, ini bisa diatur, dibenahi oleh tim dari teknis dari PU nanti dengan dari pusat Jepang tadi. Nah, itu yang kita akan buat sekarang. Yang kedua juga kita berharap memang ya, bahwa sungai-sungai Batanghari kita yang mungkin juga potensi banjirnya ada, dan juga ada tanggul-tanggul nanti yang akan kita bangun. Lembaga Percontohan Tingkat Provinsi PAUD CBC Mawadah Warohmah binaan TPPKK Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, menjadi tempat pertama yang dikunjungi Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerjanya ke Jambi, Kamis 20 Oktober 2022 pagi.
Kehadiran Iriana bersama dengan istri Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin dan Oase Kabinet Indonesia Maju didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris ini dibuka dengan penampilan tarian adat Jambi dan pemberian cindera mata bunga sebagai tanda ucapan selamat datang. Dalam kesempatan ini, Ibu Negara Iriana Jokowi langsung melakukan sejumlah kegiatan mulai dari sosialisasi pilah sampah, sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun, hingga bermain dan belajar bersama anak-anak. Usai mengunjungi Taman Kanak-kanak, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan menuju Rumah Dinas Gubernur Jambi. Iriana Jokowi terlihat melakukan penanaman pohon kelengkeng dan Wuri Ma'ruf Amin menanam pohon duku. Kemudian rombongan meninjau sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan membuka pelaksanaan pameran program kecakapan wirausaha tekun tenun bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 20 Oktober 2022. Pemerintah Provinsi Jambi gelar pisah sambut Kapolda Jambi dari Irjen Pol A. Rahmat Wibowo kepada Irjen Pol Rusdi Hartono, Senin 20 Oktober 2020 malam. Acara pisah sambut digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dilaksanakan dengan hikmat dan dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, para bupati, wali kota seprovinsi Jambi dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol A. Rahmat Wibowo atas dedikasinya selama ini bersama-sama pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketentraman di Provinsi Jambi. Al-Haris mengungkapkan banyak sejarah dan juga kenangan selama hampir 2 tahun bersama-sama bekerja dengan Irjen Pol A. Rahmat Wibowo yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan itu. Di masa-masa yang luar biasa itu cukup banyak persoalan yang mampu diatasi, seperti menangani pandemi COVID, inflasi, karhutla, hingga mengurai kemacetan truk batu bara. Keberhasilan itu tentu merupakan wujud sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemprov Jambi dengan Polda Jambi bersama jajaran. Kemudian Al-Haris juga berharap kepada Irjen Pol Rusdi Hartono selaku Kapolda Jambi yang baru di masa kepemimpinannya ke depan dalam bekerja dan bersinergi bersama pemerintah, Jambi akan lebih bisa kondusif lagi ke depannya. Sejarah banyak kenangan dengan beliau selama beliau bekerja dan tugas di Polda Jambi tentunya. Harapan kami semoga tempatnya baru nanti beliau bisa terus bekerja dan punya prestasi yang luar biasa untuk Polda Sumatera tentunya. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Supriyono membuka secara resmi karya bakti TNI Korem 042 Gapu tahun 2022 di Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari pada Sabtu 22 Oktober 2022. Karya bakti TNI 2022 pembangunan jalan ini sepanjang 43,7 km dari Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24 hingga Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Gubernur Al-Haris mengatakan jalan ini nantinya akan menjadi jalan alternatif bagi pengendara dari arah Sarolango menuju Jambi maupun sebaliknya. Jalan ini juga menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan akibat truk batubara yang melintas. Pada hari ini kita resmi memulai pekerjaan karya bakti TNI, di mana kita ingin ada jalan alternatif ya selama ini kalau dari arah Kerinci, Merangin, Selangor ke Jambi itu hanya satu ruas jalan. Nah kalau ada masalah di jalan itu, misal longsor misalnya, atau ada warga yang jalan diblokir misalnya, atau ada kecelakaan, ini kita nunggu lama antrinya. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual pada Senin 24 Oktober 2022 bertempat di ruang kerja kantor Gubernur Jambi. Rapat tersebut terkait dengan evaluasi pengendalian inflasi di daerah. Turut hadir dalam rapat para unsur pimpinan Forkopimda dan OPD di lingkup Pemprov Jambi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan solusi pengendalian inflasi yang bisa diterapkan oleh daerah
Salah satunya diminta mengaktifkan Satgas Pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Hasil laporan nantinya akan dicek langsung oleh Kemendagri terkait harga dan ketersediaan, termasuk jika terjadi masalah distribusi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, dalam inflasi yang akan berdampak yakni pengendalian harga beras, maka dari itu sampai saat ini, pemerintah akan mencari solusi terkait harga beras. Gubernur menegaskan dirinya bersama TPID akan terus bekerja memastikan harga beras nantinya bisa dikendalikan. Kami dengan TPID ini bekerja agar memastikan bahwa harga beras nanti bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Kemarin saya sudah launching gerakan pembelian beras ASN. Ya, saya minta semua ASN kita, provinsi dan kabupaten kota untuk membeli beras ASN. Yang kedua, kita juga meminta perbankan, bagi Indonesia dengan perbankan, ya, untuk mereka juga belanja beras lokal kita. Ini terakhir tadi saya minta TNI, Polri juga sama. Ya, yang berikutnya juga saya sudah minta Dinas Tanah Pangan untuk kita gerakan kembali ke sawah. Juga saya minta ini, hitung sawah yang ada, push ajak TNI, Polri untuk bekerja untuk luaskan lahan sawah kita. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah tahun 2022. Peringatan Maulid Nabi yang digelar di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pada Senin 17 Oktober pagi. Gubernur Al-Haris menuturkan peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang merupakan uswatun hasanah dan rahmat bagi alam semesta adalah agenda rutin yang terus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur mendorong peringatan Maulid Nabi mampu menjadi momentum umat muslim untuk menjadi makhluk yang lebih baik sehingga mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Gubernur berharap peringatan Maulid Nabi yang merupakan ungkapan kebersyukuran atas kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang maju, sejahtera, dan tentram. Kita ingin selalu peristiwa keagamaan seperti ini harus Pemprov melaksanakannya. Apalagi Maulid Nabi, misalnya Isra Mi'raj, ini agenda-agenda pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kita semua, umat muslim. Dan kita berharap ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, anak-anak sekolah, untuk bagaimana mencontoh ya sikap dan budi pekerti daripada Rasulullah SAW. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri dan membuka secara resmi rapat kerja provinsi atau Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi pada Senin 17 Oktober 2022 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris meminta KONI Provinsi Jambi harus memiliki perencanaan yang matang untuk menghadapi berbagai event pada tahun 2023. Karena dalam berbagai event tersebut tentunya membutuhkan energi yang besar, semangat yang kuat, serta keuangan yang memadai untuk menunjang itu semua. Lebih lanjut, Al-Haris mengungkapkan, Provinsi Jambi memiliki potensi-potensi atlet yang luar biasa pada setiap cabang olahraga, di mana KONI Provinsi Jambi harus membantu dalam menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada. Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memberikan pembinaan yang terbaik bagi para atlet, sehingga nantinya berbagai cabang olahraga yang diikuti oleh atlet Provinsi Jambi dapat mengangkat dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Juga mengetahui bahwa di tahun depan event-event sudah menunggu sangat banyak sekali, dari mulai agenda Proprov, ya, Porwil, kemudian juga agenda Kejurnas, Prapon, dan PON dan sebagainya. Ini semua event-event yang menjadi target Jambi ke depan. Tentu kita juga ingin ada peningkatan lah dari sebelumnya. Ya, cabur-caburnya kita anggap punya potensi. Tentunya ini juga menjadi atensi kita.
Gubernur Jambi Al-Haris Senin 17 Oktober mengatakan pengelolaan objek wisata di wilayah Provinsi Jambi belum optimal. Padahal banyak objek wisata di Jambi yang layak menjadi tujuan wisata nasional maupun internasional. Sebab itu, usai menghadiri seminar pengelolaan destinasi wisata yang digelar 17 hingga 18 Oktober tersebut, Gubernur berencana membentuk suatu organisasi atau badan pengelola wisata dalam upaya mengoptimalkan objek wisata yang ada dan upaya menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, objek wisata di Provinsi Jambi sangat berkelas, seperti Geopark Merangin, Candi Muaro Jambi, Gunung Kerinci, 4 taman nasional, dan objek wisata lainnya. Apalagi sudah didukung dengan banyaknya hotel berbintang di Jambi. Saya akan siapkan nanti regulasinya, pergubnya, nanti objeknya sudah cukup baik seperti Geopark, Candi, ini perlu nanti kita bikin satu organisasi lembaga, yaitu Badan Pengelola ya, ada eselon 3 yang khusus mengatur, membina, menyiapkan semua perangkat yang bertugas di bidang itu nantinya. Provinsi Jambi bakal menerima dana hibah dari Konsulat Jenderal Jepang di Medan untuk penanggulangan banjir. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, selain Provinsi Jambi, ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kota Bima yang akan menerima bantuan hibah sekitar 200 miliar rupiah dari Konjen Jepang tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Konjen Jepang di Medan, Takonai Susumu, saat kunjungannya ke Jambi beberapa waktu yang lalu. Haris menyebutkan bantuan hibah tersebut akan digunakan untuk penanggulangan banjir khususnya di Kota Jambi. Agar banjir di Kota Jambi dan juga Batanghari ini kita bikin sedemikian rupa ya. Nah, sehingga ke depan kita berharap memang banjir yang ketika hujan di Jambi ini lebat sebentar itu langsung banjir. Nah, ini bisa diatur, dibenahi oleh tim dari teknis dari PU dan pimpinan dari pusat Jepang tadi. Nah, itu yang kita akan buat sekarang. Yang kedua juga kita berharap memang ya, bahwa sungai-sungai Batanghari kita yang mungkin juga potensi banjirnya ada, dan juga ada tanggul-tanggul nanti yang akan kita bangun. Lembaga Percontohan Tingkat Provinsi PAUD CBC Mawadah Warohmah binaan TPPKK Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, menjadi tempat pertama yang dikunjungi Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerjanya ke Jambi, Kamis 20 Oktober 2022 pagi. Kehadiran Iriana bersama dengan istri Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin dan Oase Kabinet Indonesia Maju didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris ini dibuka dengan penampilan tarian adat Jambi dan pemberian cindera mata bunga sebagai tanda ucapan selamat datang. Dalam kesempatan ini, Ibu Negara Iriana Jokowi langsung melakukan sejumlah kegiatan mulai dari sosialisasi pilah sampah, sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun, hingga bermain dan belajar bersama anak-anak. Usai mengunjungi Taman Kanak-kanak, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan menuju Rumah Dinas Gubernur Jambi. Iriana Jokowi terlihat melakukan penanaman pohon kelengkeng dan Wuri Ma'ruf Amin menanam pohon duku. Kemudian rombongan meninjau sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan membuka pelaksanaan pameran program kecakapan wirausaha Tekun Tenun bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 20 Oktober 2022. Pemerintah Provinsi Jambi gelar pisah sambut Kapolda Jambi dari Irjen Pol A. Rahmat Wibowo kepada Irjen Pol Rusdi Hartono, Senin 20 Oktober 2020 malam. Acara pisah sambut digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, dilaksanakan dengan hikmat dan dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, para bupati, wali kota seprovinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol A. Rahmat Wibowo atas dedikasinya selama ini bersama-sama pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketentraman di Provinsi Jambi.
Al-Haris mengungkapkan banyak sejarah dan juga kenangan selama hampir 2 tahun bersama-sama bekerja dengan Irjen Pol A. Rahmat Wibowo yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan itu. Di masa-masa yang luar biasa itu cukup banyak persoalan yang mampu diatasi, seperti menangani pandemi COVID, inflasi, karhutla, hingga mengurai kemacetan truk batu bara. Keberhasilan itu tentu merupakan wujud sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemprov Jambi dengan Polda Jambi bersama jajaran. Kemudian Al-Haris juga berharap kepada Irjen Pol Rusdi Hartono selaku Kapolda Jambi yang baru di masa kepemimpinannya ke depan dalam bekerja dan bersinergi bersama pemerintah, Jambi akan lebih bisa kondusif lagi ke depannya. Sejarah banyak kenangan dengan beliau selama beliau bekerja dan tugas di Polda Jambi tentunya. Harapan kami semoga tempatnya baru nanti beliau bisa terus bekerja dan punya prestasi yang luar biasa untuk Polda Sumatera Selatan tentunya. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Supriyono, membuka secara resmi Karya Bakti TNI Korem 042 Gapu tahun 2022 di Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari pada Sabtu 22 Oktober 2022. Karya Bakti TNI 2022 pembangunan jalan ini sepanjang 43,7 km dari Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24 hingga Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Gubernur Al-Haris mengatakan jalan ini nantinya akan menjadi jalan alternatif bagi pengendara dari arah Sarolango menuju Jambi maupun sebaliknya. Jalan ini juga menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan akibat truk batubara yang melintas. Pada hari ini kita resmi memulai pekerjaan Karya Bakti TNI, di mana kita ingin ada jalan alternatif ya selama ini kalau dari arah Kerinci, Merangin, Selangor ke Jambi itu hanya satu ruas jalan. Nah kalau ada masalah di jalan itu, misal longsor misalnya, atau ada warga yang jalan diblokir misalnya, atau ada kecelakaan, ini kita nunggu lama antrinya. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual pada Senin 24 Oktober 2022 bertempat di ruang kerja kantor Gubernur Jambi. Rapat tersebut terkait dengan evaluasi pengendalian inflasi di daerah. Turut hadir dalam rapat para unsur pimpinan Forkopimda dan OPD di lingkup Pemprov Jambi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan solusi pengendalian inflasi yang bisa diterapkan oleh daerah, salah satunya diminta mengaktifkan Satgas Pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Hasil laporan nantinya akan dicek langsung oleh Kemendagri terkait harga dan ketersediaan, termasuk jika terjadi masalah distribusi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, dalam inflasi yang akan berdampak yakni pengendalian harga beras, maka dari itu sampai saat ini, pemerintah akan mencari solusi terkait harga beras. Gubernur menegaskan dirinya bersama TPID akan terus bekerja memastikan harga beras nantinya bisa dikendalikan. Kami dengan TPID ini bekerja agar memastikan bahwa harga beras nanti bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Kemarin saya sudah launching gerakan pembelian beras ASN. Ya, saya minta semua ASN kita, provinsi dan kabupaten kota untuk membeli beras ASN. Yang kedua, kita juga meminta perbankan, bagi Indonesia dengan perbankan, ya, untuk mereka juga belanja beras lokal kita. Ini terakhir tadi saya minta TNI, Polri juga sama. Ya, yang berikutnya juga saya sudah minta Dinas Tanah Pangan untuk kita kembali gerakan kembali ke sawah. Juga saya minta ini, hitung sawah yang ada, push aja TNI, Polri untuk bekerja untuk luaskan lahan sawah kita.
DPRD Provinsi Jambi Senin 24 Oktober 2022 menggelar sidang paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Perseroda, serta Ranperda tentang penyertaan modal untuk bank milik daerah tersebut. Gubernur Jambi Alharis usai rapat paripurna tersebut menjelaskan, dua ranperda tersebut sangat dibutuhkan untuk mengimbangi perubahan ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis. Perubahan status hukum bank milik daerah tersebut, kata Haris, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa bank milik daerah wajib memenuhi modal inti paling sedikit 3 triliun rupiah, paling lambat 31 Desember 2024. Sebab itu, pemerintah Provinsi Jambi serta 11 pemerintah kabupaten kota berkewajiban untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Perseroda untuk mencapai modal inti tersebut. Sehingga syarat kepemilikan saham sebesar 51% sebagai pemegang saham pengendali juga tercapai. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Jambi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk santri yang ada di seluruh Indonesia, khususnya santri di Provinsi Jambi. Keberadaan pondok pesantren atas peran para kiai dan santri dalam mengisi kemerdekaan tentu harus diyakini. Untuk itu, Wagub mengajak generasi muda untuk memahami semua yang sudah diwariskan oleh para pendiri atau pengasuh pondok pesantren sebelumnya untuk terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka kegiatan halakoh dan syukuran dalam rangka Hari Santri tahun 2022 dengan tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan. Peringatan Hari Santri tingkat Provinsi Jambi ini sekaligus ajang silaturahmi bersama seluruh pimpinan pondok pesantren seprovinsi Jambi, yang juga turut dihadiri Kepala Kanwil Kemenak Jambi serta para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi dan tamu undangan lainnya, bertempat di Aula Asrama Haji Selasa 25 Oktober. Melalui Hari Santri ini, Abdullah Sani mengharapkan untuk terus berpegang teguh, mempertahankan prinsip pondok pesantren dalam pemersatu umat dan pemersatu bangsa. Pelantikan pengurus Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh atau JPPPM Provinsi Jambi masa Hikmat 2022-2027 resmi digelar pada Selasa 25 Oktober 2022 di Aula Asrama Haji Kota Jambi. Prosesi pelantikan ini disaksikan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama dengan Kepala Kanwil Kemenak dan dihadiri para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi serta tamu undangan lainnya. Pimpinan pusat JPPPM yang dalam hal ini hadir langsung melantik kepengurusan JPPPM Provinsi Jambi serta kabupaten kota. Usai pelantikan, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa ia sangat mengapresiasi keberadaan Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh atau JPPPM baik di tingkat nasional maupun provinsi. Menurut Wagub, JPPPM selain menjadi ajang silaturahmi ibu nyai pengasuh pondok pesantren serta Mubalighoh, namun juga dapat menyatukan visi dan misi dalam memberikan kontribusi besar bagi santriwati secara khusus dan masyarakat secara umum guna memajukan muslimah-muslimah di Indonesia, baik dalam ilmu agama, sosial, dan ekonomi. Melalui momentum ini, Abdullah Sani berharap agar program kerja JPPPM selaras dan sinergis dengan program pembangunan Provinsi Jambi. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi kembali melanjutkan kegiatan pengajian rutin bagi masyarakat melalui tema mengendalikan hawa nafsu. Tim Penggerak PKK menggelar kajian Islam untuk kaum ibu yang hadir dari sejumlah daerah di Provinsi Jambi pada Rabu 26 Oktober di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris saat membuka kegiatan mengatakan, pelaksanaan pengajian ini dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat.
di mana kegiatan ini sekaligus untuk memantapkan dan memperdalam ilmu agama, sehingga hasilnya para ibu yang mengikuti pengajian tersebut mampu menjadi insan yang lebih baik untuk keluarganya. Dalam kesempatan ini, Hesnidar juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi mendapat kesempatan yang luar biasa karena dikunjungi langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi baru-baru ini. Hesnidar menceritakan bahwa selama di Jambi, Ibu Negara melakukan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan bermain dan belajar dalam rangka membimbing anak-anak TK, kemudian meninjau sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan membuka pelaksanaan pameran program kecakapan wirausaha Tekun Tenu di Rumah Dinas Gubernur Jambi yang juga menjadi tempat acara pengajian rutin kali ini. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memimpin dan menjadi inspektur upacara pada pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi, Jumat 28 Oktober pagi. Upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-94 ini mengusung tema besar Bersatu Bangun Bangsa yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Jambi, Sekda, dan Kepala OPD beserta jajaran di lingkup Pemprov Jambi, puluhan siswa SMA, dan tamu undangan lainnya. Saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdullah Sani mengatakan bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran tentang sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan bukan sebagai faktor yang melemahkan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah menghantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Abdullah Sani menekankan sejarah tersebut harus menjadi pedoman bagi pemuda di masa sekarang dan pemuda yang akan datang untuk dijadikan teladan dan kekuatan menuju kemajuan bangsa sepanjang masa. Bertempat di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka pelaksanaan penyuluhan anti korupsi bagi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemprov Jambi dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Jambi dan Master Penyuluh Anti Korupsi KPK RI pada Jumat 28 Oktober 2022. Abdullah Sani dalam kesempatan itu mengatakan, jabatan pimpinan tinggi Pratama merupakan pimpinan unit kerja yang memimpin perencanaan dan pelaksanaan program kerja di unit kerja atau perangkat daerah. Sebagai pimpinan diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih dan pemerintah yang baik. Sebab itu pembekalan tentang bahaya korupsi perlu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Abdullah Sani, korupsi menyebabkan banyak dampak, baik bagi masyarakat luas maupun keluarga. Ia berharap apa yang ditekankan dalam penyuluhan tersebut bisa diterapkan oleh seluruh pejabat tinggi Pratama, sehingga berakumulasi terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi yang jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan para pimpinan pejabat tinggi Pratama ini yang ada di Provinsi Jambi ini akan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan memperhatikan indikator-indikator apa dan menjauhi apa hal yang bisa menurunkan kualitas bagaimana good government dan clean government. Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jambi Iskandar Nasution menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan penyuluhan ini adalah menciptakan budaya anti korupsi bagi seluruh jabatan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Jambi.